Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, Aira berdiri di depan pintu rumah keluarganya, tangannya gemetar memegang kunci. Dia baru saja kembali dari pertemuan rahasia dengan Sari, kekasihnya yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama 2 tahun terakhir. Tapi saat pintu terbuka, matanya membelalak melihat ayahnya, Bapak Hadi, berdiri di ruang tamu dengan wajah merah padam, memegang ponsel Aira yang tertinggal. Layar menampilkan pesan mesra dari Sari yang tak sengaja terbaca. "Aira." "Apa ini?" teriak Bapak Hadi, suaranya menggelegar seperti petir. Ibu Aira, Ibu Siti, duduk di soa dengan air mata mengalir, memegang rosario erat-erat. Aira merasa dunia runtuh, rahasia yang dia jaga mati-matian kini terbongkar, dan malam itu menjadi awal dari badai yang akan menghancurkan segalanya. Aira adalah seorang guru sekolah menengah di sebuah SMA swasta di Jakarta Selatan, berusia 28 tahun, dengan penampilan yang sopan dan intelektual, rambut panjang hitam yang selalu dikat rapi, dan senyum hangat yang menyembunyikan badai di hatinya. Dia dibesarkan dalam keluarga Muslim konservatif, di mana nilai-nilai tradisional seperti pernikahan dan keluarga adalah segalanya. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri, selalu menekankan pentingnya menjaga nama baik keluarga. "Kita bukan orang kaya, tapi kita punya martabat," katanya sering. Sari, di sisi lain, adalah seorang desainer grafis berusia 20 genep tahun, bekerja di sebuah agensi iklan di pusat kota. Dia lebih bebas, dengan gaya berpakaian modern dan tato kecil di pergelangan tangan yang disembunyikan saat bertemu keluarga. Mereka bertemu di sebuah kai seni 2 tahun lalu, saat Aira sedang mencari inspirasi untuk proyek sekolahnya. Percakapan singkat tentang seni kontemporer berubah menjadi pertemuan rutin, dan lambat laun, perasaan yang tak terduga tumbuh di antara mereka. Malam itu, setelah konfrontasi awal, Aira duduk di lantai ruang tamu, lututnya lemas. "Bapak, itu salah paham," gumamnya, tapi kata-kata itu terdengar palsu bahkan di telinganya sendiri. Bapak Hadi melempar ponsel ke arahnya. "Salah paham. Kamu bilang aku mencintaimu pada perempuan lain. Ini dosa besar, Aira. Apa yang akan dikatakan tetangga? Keluarga kita akan hancur." Ibu Siti mendekat, memeluk Aira dengan tangan gemetar. "Nak, ini pasti pengaruh buruk dari kota besar. Kamu harus bertobat. Kita bisa cari ustadz untuk ruyah." Aira merasa dadanya sesak. Dia tahu ini bukan pengaruh buruk, ini adalah dirinya yang sebenarnya, yang selama ini dia tekan demi memenuhi ekspektasi keluarga. Tapi bagaimana dia bisa menjelaskan? Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT masih menjadi perdebatan panas, dan masyarakat sering menilai berdasarkan norma agama, coming out berarti risiko kehilangan segalanya. Pagi harinya, Aira bangun dengan mata bengkak. Dia memutuskan untuk bertemu Sari di kai biasa mereka, dekat Monas. Sari sudah menunggu, wajahnya pucat. "Apa yang terjadi? Kamu gak balas pesanku semalaman." Aira menceritakan semuanya, air matanya jatuh ke secangkir kopi. Sari memegang tangannya di bawah meja. "Kita bisa lari, Aira. Pindah ke Bali atau ke luar negeri. Aku punya tabungan." Tapi Aira menggeleng. "Gak bisa, Sari. Keluargaku. Mereka satu-satunya yang aku punya." Ini adalah konflik pertama yang dalam. Aira terjebak antara cinta sejatinya dan kewajiban ideal. Sari, yang dibesarkan di keluarga yang lebih liberal di Bandung, tak paham sepenuhnya tekanan itu. "Kamu pilih mereka atau aku?" tanya Sari, suaranya mulai naik. Pertengkaran kecil itu menjadi benih keretakan. Aira pulang dengan hati berat, dan di rumah, Bapak Hadi sudah menunggu dengan ultimatum. "Kamu harus putus dengan perempuan itu. Besok, kita ke rumah saudara di Bogor.
Kamu tinggal di sana sampai pikiranmu jernih. Aira mengangguk patuh, tapi di dalam, dia merencanakan pertemuan terakhir dengan Sari. Di Bogor, Aira tinggal di rumah pamanannya, di mana udara pegunungan seharusnya menenangkan, tapi justru membuatnya semakin gelisah. Setiap malam, dia memandang Otosari di ponselnya, merasa bersalah. Apa aku salah mencintai dia, gumamnya pada diri sendiri. Di sana, dia bertemu dengan sepupunya, Rina, yang ternyata memiliki rahasia serupa. Rina menceritakan pengalamannya dulu, bagaimana dia dipaksa menikah untuk menutupi orientasinya. Cerita Rina membuka mata Aira. Kamu harus berjuang, Aira. Jangan seperti aku, hidup dalam kepura-puraan. Tapi Aira ragu, dia tak ingin menyakiti orang tuanya. Sementara itu, Sari di Jakarta mulai merasa ditinggalkan. Dia bertemu teman lamanya, Maya, yang dulu pernah menyukainya. Maya menawarkan dukungan, dan dalam kesepian, Sari mulai dekat dengannya. Ketika Aira akhirnya kembali ke Jakarta setelah 2 minggu, dia mendengar kabar bahwa Sari terlihat bersama Maya di sebuah pesta. Hatinya hancur. Apa ini balasan atas keraguanku, pikirnya. Dia menghubungi Sari, dan mereka bertemu di taman kota. Kenapa kamu dekat dengan Maya? Tanya Aira, suaranya gemetar. Sari menjawab dingin, kamu yang tinggalkan aku, Aira. Aku butuh seseorang yang pasti. Ini adalah pengkhianatan pertama, meski kecil, yang membuat Aira mempertanyakan segalanya. Mereka berbaikan, tapi retak sudah ada. Aira mulai merasakan tekanan sosial lebih dalam. Di sekolah, rumor mulai beredar setelah seorang rekan kerja melihat pesan di ponselnya. Salah satu siswanya, seorang gadis remaja bernama Lila, mendekatinya. Bu, aku dengar. Aku juga seperti itu. Gimana caranya bertahan? Aira terkejut, tapi ini menjadi momen awakening. Dia sadar bahwa ceritanya bukan hanya miliknya, ini tentang generasi yang lebih muda yang menghadapi hal serupa di masyarakat Indonesia yang masih konservatif. Di akhir ile ini, Aira memutuskan untuk menghadapi keluarganya lagi. Dia pulang dan berkata, Bapak, Ibu, aku perlu bicara. Tapi sebelum dia bisa melanjutkan, telepon berdering dari Sari, yang mengatakan ada masalah besar. Telepon dari Sari membuat Aira panik. Aira, ayahmu hubungi aku. Dia marah besar, bilang jangan dekati kamu lagi. Aira menjatuhkan ponsel, wajahnya pucat. Bapak Hadi ternyata telah mencari nomor Sari dari riwayat panggilan dan meneleponnya langsung, mengancam akan melaporkan ke polisi jika Sari tak menjauh. Ini adalah eskalasi pertama dari konflik keluarga, di mana ayah Aira menggunakan otoritasnya untuk memisahkan mereka. Aku nggak takut, kata Sari di telepon, tapi suaranya bergetar. Aira merasa bersalah, dia yang menyebabkan ini. Malam itu, dia konfrontasi ayahnya. Bapak, kenapa lakukan itu? Sari bukan ancaman. Bapak Hadi membalas, dia merusakmu. Di agama kita, ini haram. Kamu mau keluarga kita dicap. Debat sengit terjadi, dengan Ibu Siti menangis di pojok. Aira merasa seperti diadili, hatinya terbelah antara keyakinan agamanya dan perasaannya yang tulus. Keesokan harinya, Aira pergi ke masjid terdekat, mencari ketenangan. Di sana, dia bertemu seorang ustadzah muda bernama Atimah, yang dikenal progresi. Ustadzah, apa dosa mencintai sesama jenis? Tanya Aira hati-hati. Atimah menjawab bijak, Allah menciptakan kita dengan fitrah. Tapi masyarakat sering salah mengartikan. Cari kedamaian dalam dirimu. Kata-kata itu memberi Aira harapan kecil, tapi juga menambah kebingungan moralnya. Sementara itu, Sari mulai merasakan tekanan dari lingkungannya sendiri. Di kantor, bosnya, seorang pria konservatif, mendengar rumor dari teman bersama.
Sari, hati-hati dengan gaya hidupmu. Klien kita banyak yang religius. Sari merasa terpojok, pekerjaannya yang dia cintai kini terancam. Dia memutuskan untuk bertemu Maya lagi, bukan untuk romansa, tapi untuk curhat. Maya yang ternyata aktif di bawah tanah menawarkan bantuan. Gabung komunitas kami. Kita bisa saling dukung. Aira mendengar Sari bertemu Maya lagi, merasa cemburu membara. Kamu janji nggak akan dekat dia, katanya saat mereka bertemu di apartemen Sari. Pertengkaran meledak, Sari membela diri, aku butuh teman, Aira. Kamu sibuk dengan keluargamu. Ini adalah momen di mana kepercayaan mulai retak, dan Aira merasa Sari mengkhianati janji mereka. Di tengah kekacauan, Aira mendapat promosi di sekolah, tapi dengan syarat, Bu Aira, kami dengar ada isu pribadi. Pastikan tak memengaruhi citra sekolah. Tekanan sosial ini membuat Aira mempertimbangkan untuk berpura-pura normal. Dia setuju bertemu dengan seorang pria yang diperkenalkan keluarganya, Andi, seorang insinyur sopan dari keluarga baik-baik. Pertemuan pertama di sebuah restoran, Andi ramah, tapi Aira merasa seperti akting. Andi, aku senang bertemu, katanya sambil tersenyum palsu. Tapi di dalam, dia merasa mual. Ini adalah pengkhianatan terhadap dirinya sendiri, demi menyenangkan keluarga. Sari mengetahui ini dari pesan Aira, marah besar. Kamu mau nikah sama cowok? Itu artinya apa buat kita? Mereka bertengkar hebat, dan Sari mengusir Aira keluar. Malam itu, Aira menangis sendirian di kamarnya. Dia sadar bahwa pilihannya menyakiti Sari, tapi juga menyakiti dirinya. Keesokan pagi, dia mendapat pesan dari Rina, sepupunya, Aira, aku dengar kamu ketemu calon suami. Jangan ulangi kesalahanku. Rina menceritakan bagaimana pernikahannya gagal setelah suaminya tahu rahasianya, leading to divorce and ostracism. Ini membuka mata Aira lebih lebar. Dia memutuskan untuk menolak Andi, tapi saat memberitahu keluarga, Bapak Hadi sakit jantung kambuh. Di rumah sakit, dokter bilang stres penyebabnya. Aira merasa bersalah, pilihannya menyebabkan ayahnya sakit. Makan aku, Bapak, bisiknya di samping tempat tidur. Sari, mendengar kabar, datang ke rumah sakit diam-diam, mereka bertemu di koridor, dan untuk pertama kalinya, Sari melihat kerapuhan Aira. Aku nggak mau kehilanganmu, kata Sari, memeluknya singkat. Tapi momen itu terganggu oleh Ibu Siti yang datang, melihat mereka. Kamu lagi. Keluar dari sini, teriaknya. Konflik ini meningkatkan ketegangan. Aira harus memilih, mendukung Sari atau menenangkan ibunya. Dia memilih yang terakhir, mendorong Sari pergi. Sari pergi dengan hati hancur, dan di jalan pulang, dia bertemu Maya yang menunggu. Maya, aku capek, katanya, dan Maya memeluknya, momen yang ambigu, tapi penuh potensi pengkhianatan. Aira pulang dari rumah sakit dengan hati berat. Dia mulai mencari informasi online tentang komunitas LGBT di Indonesia, menemukan cerita-cerita serupa. Ini adalah awal dari awakeningnya, tapi juga menambah mautun internal, apakah dia siap membayar harganya. Di akhir ile ini, telepon berdering lagi, dari Sari, Aira, aku perlu bicara. Maya bilang sesuatu yang penting. Pesan dari Sari membuat Aira gelisah. Maya bilang apa, tanyanya saat mereka bertemu di sebuah kai tersembunyi di Kemang. Sari duduk dengan wajah tegang. Maya tahu rahasia keluargamu. Ayahmu dulu punya kasus serupa di keluarga besar. Aira terkejut, ternyata Bapak Hadi memiliki saudara perempuan yang diusir karena orientasi seksualnya bertahun-tahun lalu. Ini adalah twist yang menghancurkan citra ayahnya sebagai orang suci. Aku nggak percaya, gumam Aira. Sari menunjukkan bukti dari Maya, yang ternyata kenal dengan keluarga itu melalui jaringan aktis.
Ini menambah lapisan konflik. Aira merasa ayahnya mau naik, tapi juga kasihan padanya. Kembali ke rumah, dia konfrontasi Bapak Hadi yang baru pulih. "Bapak, kenapa usir Tante Lina dulu?" Bapak Hadi diam, lalu menangis. "Aku takut, Aira." Aman dulu lebih keras. Pengakuan ini adalah momen emosional, di mana Aira melihat sisi lemah ayahnya. Tapi itu tak mengubah sikapnya, dia tetap menentang hubungan Aira. "Aku nggak mau kamu ulangi kesalahan itu." Aira merasa marah dan bingung bagaimana orang yang pernah mengalami bisa begitu keras. Sementara itu, Sari semakin dekat dengan Maya. Maya mengajaknya ke pertemuan komunitas di sebuah rumah aman di Jakarta. Di sana, Sari mendengar cerita orang lain, merasa diterima. "Akhirnya aku nggak sendirian," pikirnya. Tapi ini membuatnya semakin jauh dari Aira, yang masih terjebak di rumah. Aira, di sekolah, menghadapi krisis lain. Siswanya, Lila, tertangkap oleh orang tua karena chatting dengan gadis lain. Orang tua Lila datang ke sekolah, menyalahkan Aira sebagai pengaruh buruk. "Bu Aira, anak kami baik-baik sebelum kenal Anda." Kepala sekolah memanggil Aira, memperingatkannya. "Ini bisa jadi akhir karirmu." Tekanan ini membuat Aira mempertimbangkan untuk resign. Dia bertemu Sari lagi, menceritakan semuanya. "Aku capek, Sari. Mungkin kita harus putus." Sari terkejut, tapi balas, "Kamu yang selalu ragu. Aku sudah siap berjuang." Pertengkaran ini adalah puncak emosional. Sari pergi dengan marah, dan malam itu, dia minum dengan Maya, berujung pada ciuman impulsi. Pagi harinya, Sari menyesal dan menghubungi Aira. "Ma, aku gila." Aira hancur mendengarnya. "Kamu cium Maya. Itu pengkhianatan." Ini adalah pukulan besar bagi Aira, yang merasa semua pengorbanannya sia-sia. Dia memblokir Sari dan mulai fokus pada keluarga. Bapak Hadi, melihat putrinya menderita, mulai melunak. Dia mengajak Aira bicara panjang. "Aku takut kehilanganmu seperti Tante Lina." Aira membalas, "Bapak, cinta bukan dosa. Ini bagian dari aku." Debat ini membuka dialog, tapi tak menyelesaikan. Aira bertemu Rina lagi di Bogor. Rina menceritakan bagaimana dia akhirnya bercerai dan hidup bebas sekarang, meski kehilangan keluarga. Harganya mahal, tapi layak. Ini memberi Aira inspirasi. Dia memutuskan untuk unblok Sari dan bertemu. Tapi saat bertemu, Sari datang dengan Maya. "Maya mau bantu kita. Dia punya rencana untuk coming out aman." Aira merasa terancam, Maya seperti intruder. "Aku nggak butuh dia," katanya. Pertengkaran tiga pihak terjadi, dengan Maya membela, "Kalian butuh dukungan komunitas." Ini meningkatkan ketegangan, Aira merasa Sari memilih Maya. Dia pergi, dan di rumah, Ibu Siti menemukan diari Aira yang menceritakan semuanya. Ibu menangis, tapi kali ini, dia bilang, "Aku tak mau kehilangan anakku." Ini adalah tanda perubahan kecil di keluarga. Sari merasa bersalah, memutuskan untuk menjauh dari Maya. Dia datang ke rumah Aira malam-malam, melempar batu ke jendela seperti di film. "Aira, aku cinta kamu." Tapi Bapak Hadi keluar, melihatnya. "Pergi atau aku panggil polisi." Momen konfrontasi ini adalah klimaks sementara. Aira keluar, berdiri di antara mereka. "Bapak, dia bagian dari hidupku." Bapak Hadi marah, tapi Aira tak mundur. Sari pergi, tapi ini adalah langkah berani Aira. Pemecatan dari sekolah menghancurkan Aira. "Bu Aira, kami tak bisa toleransi isu seperti ini," kata kepala sekolah. Aira pulang dengan tangan kosong, merasa dunia runtuh. Ini adalah harga yang dia bayar untuk identitasnya,
karir yang dia bangun selama bertahun-tahun hilang begitu saja karena prasangka sosial. Dia menghubungi Sari, yang langsung datang. "Aku di sini untukmu," kata Sari, memeluknya. Momen ini memperkuat ikatan mereka, tapi juga menambah beban. Sari bilang, "Mari kita pindah ke Yogyakarta. Di sana lebih terbuka." Aira ragu, dia tak mau tinggalkan keluarga. Bapak Hadi mendengar pemecatan, merasa bersalah. "Ini gara-gara aku," tanyanya pada Ibu Siti. Mereka bicara panjang, dan untuk pertama kalinya, Bapak Hadi mencari informasi tentang dari perspektif Islam modern. Dia menemukan ulama yang mendukung inklusitas, dan hatinya mulai goyah. Sementara itu, Sari menghadapi masalah di kantor. Bosnya memecatnya setelah klien menarik proyek karena rumor. "Ini bisnis, Sari." Sari marah, tapi ini membuatnya lebih determinasi. Dia bergabung dengan Maya di komunitas, menjadi aktivis. Aira, jobless, mulai mencari pekerjaan baru, tapi sulit karena cinya tercemar. Dia bertemu Lila lagi, yang bilang, "Bu, terima kasih. Aku sekarang berani bicara dengan orang tuaku." Ini adalah silver lining, Aira memengaruhi positif meski menderita. Konflik memuncak saat keluarga besar berkumpul untuk ulang tahun Bapak Hadi. Tante Lina yang lama hilang muncul tiba-tiba. "Hadi, aku pulang." Reni ini emosional. Tante Lina menceritakan hidupnya di luar negeri, bahagia dengan pasangan wanitanya. Bapak Hadi menangis, meminta maaf. Ini adalah turning point, Bapak Hadi mulai menerima Aira. "Nak, aku salah." Tapi tak semua keluarga setuju, paman lain marah, menyebabkan perdebatan besar tentang moral dan agama. Sari diundang ke acara itu oleh Aira. Saat datang, dia dihadapkan dengan tatapan judgmental. "Ini pacarmu?" tanya seorang saudara. Sari tegar, tapi di dalam, dia terluka. Malam itu, dia dan Aira berbicara di taman. "Aku takut ini tak berakhir baik," kata Sari. Keesokan harinya, Maya menghubungi Sari. "Aku cinta kamu, Sari. Tinggalkan Aira." Ini adalah pengkhianatan besar. Maya ternyata punya motif tersembunyi. Sari menolak, tapi Aira mendengar percakapan itu secara tak sengaja. "Kamu bohongi aku," teriak Aira. Pertengkaran hebat terjadi, Sari membela diri, "Aku tolak dia." Tapi kepercayaan rusak. Aira meminta waktu sendiri, dan Sari pergi ke komunitas, merasa sendirian. Aira, di tengah krisis, memutuskan untuk bergabung dengan kelompok dukungan LUT. Di sana, dia bertemu orang-orang dengan cerita mirip, belajar tentang hak-hak mereka di Indonesia. Ini adalah awakening penuh, dia sadar bahwa perjuangan ini lebih besar dari dirinya. Bapak Hadi, melihat putrinya menderita, akhirnya bicara dengan Sari secara pribadi. "Aku lihat kamu mencintai Aira. Tapi ini sulit." Sari menjawab, "Pak, cinta tak pilih gender." Percakapan ini adalah jembatan, tapi tak mudah. Di akhir ile ini, Aira mendapat tawaran pekerjaan baru di sebuah ngoyang mendukung LUT. Tapi sebelum menerima, dia harus memutuskan tentang Sari. Aira menerima pekerjaan di Ngo, merasa ini adalah panggilan baru. "Akhirnya aku bisa bantu orang lain," pikirnya. Tapi hubungannya dengan Sari masih retak. Mereka bertemu untuk bicara terakhir. "Sari, aku butuh kejujuran." Sari mengaku tentang godaan dari Maya, tapi menegaskan cintanya pada Aira. Mereka berbaikan, tapi dengan syarat, "Kita harus terbuka pada keluarga." Aira mengajak Sari ke rumah, dan kali ini, Bapak Hadi menyambut dengan hati-hati. "Duduklah, Sari." Percakapan panjang terjadi, dengan air mata dan pengakuan. Ibu Siti, meski sulit, mulai menerima. "Asal kalian bahagia." Tapi masyarakat tak semudah itu. Saat Aira dan Sari jalan bersama,
mereka dihadapkan dengan komentar kasar dari orang asing. Astagfirullah. Ini mengingatkan mereka pada realitas Indonesia, di mana diskriminasi masih ada. Sari memutuskan untuk pindah ke Ngo yang sama, bekerja bersama Aira. Mereka menjadi pasangan yang kuat, mendukung komunitas. Tapi harga yang dibayar tinggi, kehilangan teman lama, karir sebelumnya, dan hubungan dengan sebagian keluarga. Di puncak, Maya muncul lagi, meminta maaf. Aku salah. Sari memakan, tapi menjauh. Ini adalah penutupan dari pengkhianatan. Cinta mereka bertahan, tapi dengan luka. Aira merenung apa semua ini layak. Tapi melihat Sari tersenyum, dia tahu jawabannya. Kisah ini berakhir dengan mereka berdiri di pantai Bali, memandang matahari terbenam. Kita menang, kata Aira. Apakah mencintai sesama jenis di masyarakat konservatif seperti Indonesia selalu berakhir dengan pengorbanan yang tak adil, atau bisakah perubahan dimulai dari satu keluarga?